Halo, kali ini kita akan membahas tips mengumpulkan dana pensiun dari saham. Selamat datang di channel Atur Uang. Pensiun menjadi salah satu topik yang sedang ramai dibicarakan, khususnya oleh generasi milenial. Beberapa milenial ingin pensiun dini karena tidak mau kalau waktunya habis untuk bekerja saja. Tidak dapat dipungkiri jika generasi milenial menjadi tipikal yang family oriented. Apalagi memperoleh uang tidak semata-mata hanya dengan bekerja saja, tapi bisa dari investasi saham. Pertanyaannya, apakah mungkin dana pensiun dapat terkumpul hanya dari investasi saham? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sangatlah mungkin. Logikanya, investasi saham itu ibarat tabungan yang jika disisihkan secara rutin akan bertambah jumlahnya. Perbedaannya adalah return dari investasi saham jauh lebih besar. Bahkan, jika cara bermainnya bagus, return dari investasi saham bisa lebih besar dari gaji utama. Tidak heran jika milenial dengan senang hati menyisihkan sebagian gajinya untuk memulai investasi. Modal untuk berinvestasi pun cukup terjangkau. Nah, agar dana pensiun terkumpul dengan cepat, berikut tips-tips yang generasi milenial perlu lakukan. Pakai prinsip 50-30-20. Tips pertama, pakailah prinsip 50-30-20 dalam hitungan persen. Pembagiannya, 50% untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 30% untuk dana darurat, proteksi dan cicilan, sisa 20% pure digunakan untuk investasi. Total 20% ini dapat dibagi ke dalam beberapa instrumen investasi. Selain saham, kamu bisa alokasikan ke deposito untuk memperoleh keuntungan yang sifatnya tetap setiap bulan. 20% adalah nominal yang ideal, karena bagaimanapun kamu perlu memikirkan biaya sehari-hari. Jangan sampai karena pensiun dini, kebutuhan hidup menjadi terbengkalai dan akhirnya jatuh sakit. Memilih saham sesuai jenisnya. Ketika memutuskan untuk pensiun dini, penting pula menentukan jenis saham yang pas. Dalam investasi saham, terdapat 3 pembagian saham yang cukup populer, diantaranya saham blue chip, saham value investing, dan saham gorengan. Mari kita bahas satu persatu. Saham blue chip merupakan istilah untuk emiten atau perusahaan yang memiliki modal maupun kapitalisasi pasar yang sangat besar. Saham blue chip memiliki kinerja yang baik sehingga harga sahamnya cenderung naik dari waktu ke waktu. Keuntungan berinvestasi di blue chip adalah emiten tersebut menawarkan produk yang dibutuhkan oleh banyak orang, membuat emiten tersebut terus beroperasi sehingga kondisi keuangan tetap stabil. Saham value investing merupakan saham dari emiten yang tergolong berpotensi. Hanya saja, harga sahamnya masih lebih murah dari blue chip. Kinerja saham value investing cukup bagus, jadi harganya kemungkinan meningkat di masa mendatang. Saham ini cocok dikoleksi oleh kamu yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Dan tidak lupa untuk menyesuaikan dengan nilai intrinsiknya, jadi tidak salah pilih nantinya. Saham gorengan merupakan saham yang paling diminati trader. Tapi beberapa investor juga melirik saham jenis ini untuk memperoleh keuntungan harian. Dinamakan saham gorengan karena harganya cenderung fluktuatif. Saham ini bisa dijadikan pilihan untuk investasi jangka panjang, tapi tidak terlalu disarankan. Kamu sendiri perlu berhati-hati memilih emiten untuk meminimalisir potensi rugi di masa mendatang. Membeli secara bertahap. Hilangkan asumsi beli saham pada waktu bersamaan memberi keuntungan yang besar. Terkadang yang terjadi malah sebaliknya. Membeli saham sekaligus justru rugi, terutama jika harga saham tersebut mengalami penurunan. Misalnya rata-rata harga saham yang dibeli sebesar 1.300 per lembar, dengan total 100 lot. Apabila harga saham turun ke angka 1.200 per lembarnya, kamu otomatis rugi. Disarankan untuk melakukan pembelian saham secara bertahap. Misalnya hari ini cicil 10 lot di harga 1.300 dan 15 lot di harga 1.200.
Hitung-hitung kalau harga sahamnya turun, setidaknya rata-rata harga saham kamu lebih kecil dari 1.300 per lembar. Cut loss untuk meminimalisir kerugian. Jika kamu melihat tren harga saham akan turun, tidak ada salahnya untuk cut loss. Memang rugi, tapi jumlahnya belum seberapa apabila penurunan harganya berlanjut. Justru dengan cut loss, modal akan kembali dan kamu bisa belikan saham yang sama dengan harga yang lebih murah. Kerugian dari cut loss otomatis tergantikan apabila harga saham tersebut naik. Sebaiknya, tentukan batasan harga terendah maksimal sebelum cut loss. Jika melewati batasan tersebut, cut loss dapat dilakukan. Menabung saham secara rutin. Mengingat tujuan investasi saham untuk modal di hari tua, maka jadikan saham seperti tabungan. Sisihkan sebagian penghasilan untuk dimasukkan ke rekening saham. Jika rutin menyisihkan, maka total saldo di rekening saham akan bertambah setiap bulannya. Belum lagi ditambah dengan keuntungan dan dividen yang rutin dibagikan. Keduanya dapat diputar kembali untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga dana pensiun yang terkumpul semakin banyak.